pada kesempatan ini akan belajar tentang bagaimana sih sebetulnya peran HR itu. HR yang kita tahu seringkali berperan administratif atau misalnya ya sekedar fungsi rekrut, memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada, penggajian, dan hal-hal rutin operasional. Tetapi sesungguhnya HR memegang peranan yang sangat-sangat penting. Kalau kita melihat organisasi itu sebetulnya terdiri dari siapa, digerakkan oleh siapa? People. Jadi people adalah kunci dari suatu organisasi. Yang membuat organisasi itu berhasil ataupun tidak adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Orang, kalau kita bicara orang, maka siapa yang mengelola orang-orang ini? HR. Betul, fungsi leader masing-masing lini sangat penting, ya. Tetapi siapa yang mengembangkan leader di masing-masing fungsi? Siapa yang memilih mereka, mengembangkan mereka, melatih mereka, dan membuat mereka sampai perform? Tanggung jawab HR. Untuk membuat setting keseluruhan fungsi manajemen organisasi itu sendiri dalam memanage people yang ada. Bagaimana organisasi perform tergantung bagaimana performance dari masing-masing individu yang ada di dalam organisasi itu. Dan performance individu sangat strategik ditentukan bagaimana strategi HR dalam mulai menyusun visi dari ikut menyusun visi dari organisasi, mendukung visi dari organisasi tersebut, berperan penting dalam strategi untuk menegakkan supaya visi itu tercapai melalui misi dan operasional di HR. Nah, kalau kita bicara strategi people yang ada, maka kita bicara HR function. Kita bicara tentang bagaimana HR menyusun planning. Menyusun perencanaan human resource planning, perencanaan sumber daya manusia, dan kemudian dari sana mendevelop organisasi. Perencanaan mulai dari strategi dari organisasi itu sendiri, misalnya strukturnya bagaimana, jobnya bagaimana di masing-masing fungsi tersebut, bagaimana menyusun perencanaan perekrutan talent acquisition, tidak sekedar merekrut mengisi tenaga kerja yang dibutuhkan, tetapi merekrut tenaga kerja untuk jangka panjang bisa dikembangkan. Nah, dari sana kemudian dipikirkan bagaimana strategic people development-nya. Force-nya dikembangkan, people-nya, mulai dari talent dia direkrut, kemudian dia dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan terus dikembangkan hingga dia bisa mengoptimalisasikan fungsinya, bisa perform, dan sehingga organisasi bisa mencapai performance. Kemudian, seperti kita tahu, turnover itu membuat pusing semua organisasi. Kalau turnover tinggi, pastinya nggak akan sehat. Terlalu sering berganti-ganti orang, kemudian strategi retention-nya berarti lemah. Bagaimana strategi retention itu bisa berhasil dengan baik? HR berperan penting. Bersama-sama dengan leader di masing-masing organisasi, HR menggerakkan fungsi penting untuk meretain people yang ada di organisasi. Bagaimana menciptakan culture yang sehat, bagaimana membuat strategi compensation and benefit yang bagus, yang menarik, kemudian sesuai dengan kebutuhan saat ini. Banyak kita kenal generasi milenial, bahkan sekarang generasi Z ya. Nah, bagaimana meretain mereka sesuai dengan karakteristik mereka? HR harus terus mengembangkan strateginya. Bagaimana strategi yang akan kita kembangkan untuk organisasi kita masing-masing supaya people yang ada di organisasi itu bisa dikembangkan oleh HR. Bisa tahu strategi dan tepat masing-masing orang yang ada dan bisa mengembangkannya dengan baik. Bukan tidak mungkin bahwa turnover yang tinggi dari suatu organisasi itu disebabkan karena fungsi HR yang lemah. Saya sering mengalami hal itu dalam banyak perusahaan tempat saya bekerja.
pada saat culture-nya diperbaiki, pada saat tatanan HR manajemennya diperbaiki, turnover-nya langsung. Turnover yang terlalu rendah memang tidak baik juga. Karena itu berarti tidak ada perputaran. Artinya, yang deadwood pun juga nggak keluar nih. Nah, ada strategi bagaimana yang kita kenal meritain, itu meritain yang bagus-bagus dong. Tapi yang benar-benar tidak bisa dikembangkan, yang tidak mungkin dikembangkan lagi, yang mereka tidak mau dan tidak bersedia untuk dikembangkan, tidak mau perform, kita nggak bisa apa-apa lagi, benar-benar mentok, itu yang namanya deadwood. Nah, deadwood inilah yang perlu ada turnover di sana, perlu terjadi di situ. Tetapi sebenarnya tolak ukur HR yang bagus sekali itu kalau nggak ada lagi deadwood, yang mampu mengembangkan, yang mampu merekrut new blood yang bagus dan yang ada juga dikembangkan. Nah, di sana zero new